kita, di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai menjadi persoalan serius bagi anak-anak. Sudah banyak anak yang mengalami kecanduan gawai, seperti bermain game online yang membuat anak sakit dan malas. Teman kita, akibat dari kecanduan terhadap video atau permainan berbasis internet sangat besar. Seorang yang mengalami adiksi akan mengalami keluhan secara fisik, juga perubahan struktur otak. Psikolog anak dan remaja Nadia mengatakan, bermain game online yang melebihi dari 2 jam dalam satu hari sudah dianggap kecanduan bermain game online, hingga melupakan kegiatan sehari-hari, seperti tidak mau makan, mandi, hingga tidak tidur, sampai tidak bersosialisasi dengan temannya, hingga mengganggu intensitas dalam hidup. Di pandemi COVID-19 ini, kecanduan gawai meningkat. Dalam 2 bulan terakhir, di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat, terdapat 14 anak yang menjalani perawatan khusus akibat kecanduan gawai. Sementara pada tahun 2020 lalu, ada 98 anak yang harus dirawat akibat adiksi atau kecanduan gawai. Halo teman kita, siang ini kita kedatangan Kak Nadia sebagai psikolog. Nah, siang ini kita akan membahas tentang anak-anak yang mengalami kecanduan game online nih Kak. Sebenarnya kecanduan game online itu ada nggak sih Kak? Iya, sebenarnya kalau topik kecanduan tuh itu kan sudah banyak dibahas ya. Cuma kalau kecanduan game online memang sampai sekarang pun peneliti itu masih sedang melakukan banyak penelitian sih tentang ini. Jadi sekarang kalau berdasarkan ICD-11 itu kayak panduan dari masalah-masalah kesehatan jiwa itu memang udah masuk tuh internet gaming disorder. Tapi kalau untuk DSM-5 sampai sekarang masih belum bisa dinyatakan sebagai disorder, cuma memang sesuatu fenomena yang harus dicari lagi gitu. Jadi sampai sekarang kalau misalnya dibilang apakah itu sudah masuk ke disorder, tergantung kita pakai panduan yang mana nih gitu. Cuma kalau misalnya melihat fenomenanya memang itu sudah sangat banyak sekarang kan, dan ya kayak misalnya kemarin cerita yang di RSJ kayak gitu. Emang fenomenanya sekarang sedang naik-naiknya, terutama memang karena pandemi juga gitu sih. Terkadang saya suka melihat anak-anak yang nangis dan diberikan gadget oleh orang tuanya nih Kak. Disuruh nonton video kartun atau apa gitu. Itu ada dampak tersendiri nggak sih Kak? Iya, pertama kan sebenarnya ketika anak nangis atau marah atau tantrum gitu kan, itu sebenarnya adalah kesempatan orang tua untuk membantu dia meregulasi emosinya. Itu kan harus belajar misalnya kalau marah nanti misalnya semakin besar dia nggak boleh pukul, dia bolehnya ngomong misalnya aku marah, aku kesal sama mah misalnya gitu. Itu kan nggak serta merta gitu loh, jadi itu sesuatu yang harus diajari. Jadi kalau misalnya anaknya nangis terus sama kita dikasih sesuatu yang bikin dia nyaman, itu kan bikin dia senang, tapi tanpa kita bantu untuk regulasi, yaitu nanti masalahnya jangka panjang. Takutnya ketika dia ada masalah, dia ngalamin misalnya marah atau kesel, dia akan nyari sesuatu yang bikin dia happy, bukannya berusaha meregulasi emosinya gitu. Jadi efeknya malah akan jangka panjang, hati-hati gitu. Berarti efeknya juga sangat besar ya kalau apabila anak menangis atau marah ini diberikan gadget oleh orang tuanya gitu ya Kak? Iya, jadi misalnya dia makin besar nih, kalau misalnya dia ngalamin masalah, dia larinya ke game juga, atau bahkan misalnya larinya ke hal lain yang bikin dia seneng gitu kan. Jadi bentuk dia ngadepin masalah tuh escape, jadi kayak kabur dari masalahnya, tapi cari sesuatu yang bikin dia senang. Apakah misalnya tadi bisa nonton film lah, atau misalnya main game lah, dan itu bukannya dia ngeberesin masalahnya gitu, tapi dia malah kabur gitu loh. Apakah ada pencegahan khusus untuk mencegah anak kecanduan bermain game ini Kak? Kalau pencegahan sebenarnya, kalau itu kan orang tua ke anak ya. Jadi sebenarnya yang harus dikasih sama anak tuh, pertama orang tua tuh harus punya power terhadap gadgetnya anak.
Jadi gadget anak tuh nggak bisa dikasihin terus selama-lama dia pakai gitu. Nggak bisa gitu karena gimana pun juga di gadget tuh kan banyak stimulasinya, stimulasi dengar, stimulasi gambarnya gerak. Sebelum terus udah gitu juga ada reward kalau misalnya dia naik level misalnya gitu. Nah, itu tuh kalau dikasih sama anak terus-menerus itu anak bisa overstimulasi dan overstimulasi bikin anak jadi akan lebih susah untuk fokus sama hal yang sifatnya lebih monoton, misalnya harus belajar, harus baca buku, itu kan dia cuma harus baca gitu kan. Beda kalau misalnya main game, dia baca, dia denger, dia lihat gambar gerak gitu. Jatuhnya dia akan bakal bosen, terus misalnya denger guru ngomong di kelas, dia cuma denger doang, itu bikin bosen juga. Jadi pertama harus punya power, kalau si gadget itu benar-benar orang tua yang ngatur. Kapan dikasihnya, itu tergantung orang tua juga. Terus durasinya harus diatur sama orang tua. Tadi kan kalau anak-anak di atas usia 2 tahun tuh sebenarnya baru boleh dikasih gadget, karena kalau enggak, kalau di bawah usia 2 tahun yang keganggu bukan secara psikologis aja tapi secara fisiologis matanya juga bisa keganggu. Nah, dikasih gadget jadi screen time mulai dari 2 tahun cuma boleh dikasih 15 menit. Terus makin ke atas usianya ya makin dia besar tadi maksimal 2 jam per hari. Tapi setelah 2 jam itu pun misalnya orang tua kasih waktu dari jam 2 sampai jam 4. Nah, udah gitu gadget harus diambil lagi sama orang tua gitu. Jadi memang harus orang tua yang ngatur, harus orang tua yang punya power terhadap gadget yang anak punya gitu. Itu sih. Jadi emang nggak bisa misalnya orang tua beliin gadget terus sama anak dipegang seharian, itu nggak boleh. Itu karena gimana pun juga anak masih belajar untuk pakai gitu. Berarti peran orang tua sangat penting sekali ya Kak ya untuk anak-anak ini. Iya, karena sebenarnya dalam hal apapun sih, misalnya kayak dia nonton video pun juga kan orang tua harus pinter-pinter tuh lihat dia lihat videonya apa sih. Terus misalnya ada video yang dia nggak ngerti, itu orang tua ngajak ngomong, ngejelasin, oh gini-gini loh ceritanya tadi gitu. Dan kalau misalnya orang tua nggak mantau, anak bisa lihat tiba-tiba lihat video yang misalnya mengandung unsur kekerasan, dia jadi mempraktekkan itu ke teman, itu bisa banget. Jadi hati-hati orang tua juga, nggak bisa tuh kayak dikasih HP terus jatuhnya anak jadi anteng sendiri tapi nggak diperhatiin, nggak bisa kayak gitu. Lalu apakah ada saran nih Kak untuk teman-teman kita di rumah untuk tidak ada lagi teman kita yang kecanduan game online atau gadget nih Kak? Iya, sebenarnya kan kalau sekarang karena pandemi nih, memang kasus-kasus yang kecanduan gadget memang jadi semakin tinggi karena itu kita gabut di rumah, nggak ada kerjaan, terus yang bisa bikin kita seneng ya cuma itu doang gitu kan. Sementara gadget tuh apalagi terutama internet gaming tuh jatuhnya, bahkan ada penelitian yang bilang itu tuh bahkan mengubah sirkuit di otak, jadi kayak mirip kita drug addict gitu loh, mirip kayak adiksi sama narkoba gitu. Ade namanya siapa? Billy Jasmine. Ini Malik Abdul Aziz. Nah, Ade kalau bermain gadget atau game online berapa lama? Palingnya sekitar 4 jam sampai 3 jam aja. 3 jam. Dilarang nggak sama orang tuanya? Kadang-kadang kalau nggak ingat makan, nggak ingat mandi, anak-anak suka diomelin. Kalau Ade, kalau bermain game online atau bermain gadget berapa lama? 1 jam. 1 jam. Diomelin nggak sama? Kalau belum mandi, diomelin. Kalau belum makan juga diomelin. Meski gawai sangat berperan dalam kehidupan anak pada masa pandemi ini, penggunaan gawai harus dibatasi. Anak butuh pengalihan dari layar gawai agar tidak mengalami kecanduan. Cara terbaik adalah dengan cara melakukan kegiatan lain, seperti berolahraga dan mengembangkan hobi yang disukai oleh anak. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah anaknya mengalami kecanduan gawai, agar gawai yang sesungguhnya bermanfaat tidak menjadi musuh untuk anak-anak. Gofar Fadli Matondang, Kota Tangerang, Banten, melaporkan.